Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah untuk mu'allifil kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga kita yang hadir bil khusus Sahibul Bait Bapak Sugiono beserta keluarga besar, dan kita jamaah ta'lim rutin. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala jujurkan rahmat inayah ma'unah kepada kita semua, terutama titik-titik yang dulunya udah hijau kembali kepada kuning-kuning jadi jingga jadi merah sekarang pada hitam semuanya. Mudah-mudahan kita semua, meskipun titik-titiknya hitam semua, kita termasuk yang jauh dari apa yang membahayakan diri kita, dan dengan terus kita meningkatkan iman kita, Allah tingkatkan imun kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warada fil hadithi man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi hisalin yurfa'u anhu dikul 'aishi wa 'adzabul qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminihi wa yamurru 'ala as-sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lah hadisnya panjang Ustaz, kalau kita bacanya pendek itu yang kita pengen. Yang lain ke bawah rasanya kalau kita baca ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Depannya Allah kabarkan dengan kabar gembira, bawahnya nanti kita bahas. Maka kita pengen yang kita baca itu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah kita bahas yang namanya sholat itu adalah kanat kita mauquta. Kita udah sama-sama kanat fi'il madhi, masing-masing kita paham. Lah sekarang maghrib jam 6 kurang 10 misalnya, bocah ngajak berangkat juga setengah 6, mau sembahyang di mana, kan begitu. Artinya
kita udah punya ancar-ancar kita mau kemana, posisinya dalam waktu apa, sehingga kita betul-betul mengetahui bahwa sebetulnya sholat itu udah Allah atur dan gak pernah kontradiktif apa yang Allah wajibkan ke kita dengan urusan kita. Sekarang udah alhamdulillah. Dulu agak repot kita sholat emang. Jangankan tempat-tempat biasa, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aja dulu itu nggak ada masjidnya. Jadi kita kalau urusan tuh yang di pintu 1 Senayan itu harus jalan keluar ke Masjid Albina yang di depan dekat lampu merah. Lah kan jalan ke ujung lumayan dulu. Sekarang Albina ada, Hotel Fairmont yang itu bintang 5 ada 2 masjid di situ. Bahkan lantai 6-nya jadi parkiran tuh jadi masjid kalau Jumatan. Belum lagi di dalamnya banyak sekarang masjid di situ. Dulu Bintaro ribet kita kalau mau sholat. Mall segitu gedenya Bintaro Plaza nggak ada masjidnya, nggak ada musolahnya. Boro-boro masjid, musola juga nggak ada dulu. Ada tempat sholat kecil di samping WC dulu. Saya dulu masih mondok berapa kali nulis surat tuh sama teman-teman minta musola. Dulu, sekarang udah alhamdulillah udah di atas, udah peran Gramedia, cakep luar biasa. Giant Point Square itu yang di depan ada depan nama Carrefour Mbak Bulus. Dulu kalau mau sholat ribet banget. Udah kecil samping WC, nulis surat. Baru kemarin tuh awal 2020. Sekarang kalau main satu lantai itu masjid semua, enak, wangi, rebahan juga lega. Dan dulu kalau sembahyang berdua ada ribet banget ya kan? Itu artinya bahwa sebetulnya kerangka orang berpikir untuk beribadah sholat itu udah gak ada batas. Dulu emang kita masih agak repot. Ngaji kita dulu kalau kagak mondok nggak bisa ngaji dulu. Dan sekarang kampung kita kayak pondokan kan begitu. Malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji, hari Minggu ngaji, malam Senin ngaji. Dan ngaji mulu kita kan begitu. Pasar, kantor, kuliah zuhur, kuliah asar. Itu artinya bahwa sekali lagi bahwa Allah mengabarkan kita bahwa kita udah paham nih waktu-waktunya. Maka kemarin kita sudah bahas bagaimana kita betul-betul merebut manfaat awal waktu itu dengan niat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapa yang datang dengan sholatnya bi khusyuknya, ada dengan khusyuknya. Bagaimana khusyuk kemarin? 2 caranya. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Kita mendatangkan diri kita. Jadi kita ibarat kata mau namu. Berarti kita kan ibarat kata nemuin kita sama yang punya rumah. Begitupun kita hudurul qalbi, kita mendatangkan diri kita bahwa kita sedang ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi di depan Allah, masa kagak jiper kita? Kan pada kagak kita lagi di depan Allah nih. Yang kedua, seakan-akan sholat kita emang sholat terakhir. Maka kita itu kata Rasul mendatangkan kehusuan. Maka doa yang paling mustajabah adalah menghadirkan wajahnya saat doa kita. Doain anak kita di pondok. Begitu sambil doain, kita sambil ngebayangin wajahnya. Jam segini kira-kira dia lagi belajar, lagi megang kitab, ya kan. Mukanya kayak lagi cemberut, itu bocah tuh kayaknya tuh, ya kan, kira-kira begitu. Kalau pagi kita doain, habis mandi kali di bocah, ya kan, seger kali. Ya tasawwar wajhuhu, ya, kita menghadirkan wajahnya. Maka kemarin siapa yang sholat dengan wudhu yang sah, dengan niat yang baik, bahkan dengan suasana yang lebih baik, yang paling baik di hadapan Allah, maka kemudian Allah jamin kehidupannya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana kita takbir. Ada berapa takbir kemarin? Dua riwayat. Yang pertama yuhati baina uzunaihi, sejajar sama kuping. Yang kedua mangkibaihi,
ya sejajar sama bahu. Itu artinya kalau ada orang sembahyang Allahu Akbar kagak ada riwayatnya, itu berarti riwayatnya ngarang, karena cuma dua, ya kan. Naruh tangan, ya kan, kemarin berapa tuh? Nah, ya sebelum nah, kalau sedekapnya 3, kalau naruh tangannya kemarin berapa? 6. 1 Imam Syafi'i ma baina surati wasadri, antara pusar sama dada Imam Syafi'i. Yang kedua ala surati, di atas pusar berarti Imam Maliki. Ketiga tahta surati, di bawah pusar berarti Hanafi, ya kan. Kemudian mana lagi? Di jantung, ya kan. Ini membawa di qaul Syafi'i, ya, di antara qaul Syafi'i, makanya di sini, ya kan. Berapa tuh? 4. 5 di mana? Di dada, ya kan. Sifat sholat Nabi siapa? Syekh Nasruddin Al-Albani, naruhnya di sini. Ya, berarti bukannya ampun, ya kan, tapi emang ada riwayatnya. Terakhir ngampleh, bayang ngampleh, ya kan, dilepas aja. Tapi bukan orang Syiah itu. Saya pernah dapat kiriman Syiah lagi sholat, noh, begitu kan. Ya bukan Syiah lagi sholat, ya kan. Emang dia mungkin belajarnya Maliki, maka kemudian diamplehin. 6 berarti kan. Sedekah badan, tangan berapa kemarin? 3. Yang pertama alal wasgi, ya di pergelangan 1. Yang kedua di mana? Pangkal tangan, ya kan. 2. Yang sama-sama di wasat, sama-sama dicekel. Ini cekel 1, 2 cekel. Yang ketiga ditaruh doangan, pergelangan tapi gak dicekel. 3, ya kan. Nah itu semua dalam rangka kita menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan di sini, dikutip dari kitab yang kita baca, Irsyadul Ibad. Ada kitab yang dikutip adalah kitab Az-Zawahir. Az-Zawahir yang kemudian ditulis oleh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bahwa warada fil hadis, ya, dari hadis itu percakapan. Dari semua yang disampaikan turunlah pernyataan Rasul yang kemudian menyatakan apa? Man hafazu ala salati, ya. Kita kalau nonton dulu Sabtu Minggu ada namanya Damai Indonesiaku, kalau habis Johar, ya gitu ya. Dulu kalau ada yang ngaji tulisannya Qori atau Qori'ah dulu. Sekarang udah nggak ada, tulisannya apa? Hafiz atau Hafizul. Ya, jadi kalau laki Hafiz, ya kan. Kenapa Hafiz? Sama nih hafazul, ya, berarti menjaga. Dia Hafiz karena menjaga Al-Qur'an. Di sini hafazul, ya kan. Makanya kita sedih ya kemarin bahwa radikalisme itu pangkalnya di mereka-mereka yang hafal Quran. Repot juga ya. Jadi kalau dia hafal Quran berarti dia radikal. Kita baca itu ngelus-ngelus dada, ya Allah, ya kan. Radikal lagi, tapi kenapa kudu orang yang hafal Quran? Ngapal Quran mah dari zaman Nabi sudah berapa, ya kan? Contohnya udah banyak, ya kan. Emang Quran mah kudu di apa? Maka man hafazah, siapa yang menjaga, bukan hafal di sini, menjaga maksudnya. Ala salati, pada salat-salatnya, akramahullahu, maka Allah akan ngapain? Memuliakannya. Bi khamsi khisalin, ya kan? Dengan 5 perkara. Jadi kalau dia kemudian menjaga salatnya, maka Allah jaga dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aishi. Yurfa di sini majhul. Ini mohon maaf, di depan saya ada kopi. Kalau kopi ini kudunya diapain? Diminum. Saya contohin, maaf ya. Nah, kalau saya minum kopi berarti, ya kan, saya udah minum kopi berarti syarabtul qahwata. Saya contoh ini. Ini namanya fi'il. Tapi kalau seandainya, maaf, saya diminumin kopinya,
itu jadi majhul, bukan syarabtu tapi syuribtu. Tadinya fathah jadi doma. Contoh lagi, kemarin kita Idul Adha, Nabi Ibrahim bilang ke anaknya Nabi Ismail apa? Ini ara fil manami, saya ngelihat kamu di dalam tidurku. Ara berarti dia ngelihat saat tidur, berarti apa? Mimpi. Siapa yang mimpi? Ibrahim. Ini mimpin siapa? Anaknya. Wajar baba mimpin anak. Tapi di riwayat lain ada yang pernah kita bahas tempo hari bahwa Imam Ghazali ruya. Kalau tadi kan ro'a, dia ngelihat. Ini ruya berarti dilihat. Berarti kalau lihat apa? Dimimpiin orang. Jadi, nah ini sama. Asalnya rafa'a yarfa'u, diangkat, ya kan? Mengangkat, rafa'a yarfa'u, mengangkat. Tapi di sini yurfa. Berarti yurfa itu diangkat. Siapa? Allah yang angkat. Urusan siapa? Urusan kita. Itu artinya man hafazah ini jadi amr. Jadi perintah. Perintah untuk apa? Kita ngejaga sholat. Sedangkan yurfa di sini menjadi jawabul wujub. Ya kan? Bahwa jawaban atas perintah yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Kebayang ya? Ada perintah yang harus kita kerjakan. Ketika kita kerjakan, ada jawaban dari Allah. Yang pertama yurfa, ya. Yurfa di sini kan pakai fi'il fi'il mudhari. Ini udah makan malam belum? Yang ada yang belum tuh. Yang udah berarti fi'il madi, udah rapi, udah. Berarti kita tinggal mindo kan begitu. Kalau yang belum makan malam berarti fi'il mudhari, sesuatu yang akan terjadi. Yurfa entar kita di depannya, ya kan, akan diangkat. Apa yang diangkat? Anhu dhaikul aishi, ya kan? Apa itu dhaik? Kita kalau sholat maghrib ke isya suruh cepet-cepet sholat. Bahkan kalau bisa maaf jangan ada sholat qabliyah. Yang ini qabliyah, yang mana qabliyah lah nggak komat. Ya kan? Kalau udah diri aja udah sadar diri. Apalagi udah kelewatannya udah ya tinggal 20 detik lagi. Ya kan? Kan bentar lagi udah bunyi tit udah diri aja. Ya. Yang mana belum rapi. Yang salam itu mulai lagi belum rapi. Lah nggak sembahyang padahal waktunya adalah doi sempit, kudu dipercepat. Makanya yang membawa kita kepada surganya Allah bukan sholat qabliyah maghrib, tapi sholat ba'diyah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, bukan 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi kalau kita punya waktu luang ya sholat gak apa-apa. Tapi kalau dari rumah udah azan, nah udah gitu, ya kan? Ini sengaja di depan, bayang depan biar ada yang lihat, ya kan? Yang belakang mau banget, ya kan? Komatin aja mana? Nggak apa-apa dikomatin aja. Bahkan Nabi kalau begini, ya Bilal, ya kan? Akimna ya, Bilal cepet komat, ya Pak. Arrohna. Kalau udah qomat kata Rasul, arrohna, kita ada tenang. Daripada kalau belum qomat, niat dia lagi. Ini kapan bayarnya kita gitu. Tapi kalau udah di maghrib itu Rasul bilang arrohna, bukan lagi akimna, arrohna. Bilal bikin kita tenang. Caranya di qomat. Allahu Akbar. Makanya kalau qomat tuh udah rasanya 5 menit, udah jangan tengok udah. Lah qomat aja udah. Iya, kenapa? Pendidikan buat kita lah, emang telat mah jangan qobliyah kan begitu. Kalau mau qobliyah ya kan jam 5:30 udah jalan. Apa jam 5 begitu. Lama amat ya. Jadi yang diangkat apa? Baik, ya kan, kesempitan. Apa ais? Ya kan, kehidupan. Kan kita rasanya banyak urusan, ya kan. Besok mau ini bisa bilangin segala macam biar gampang dan pengajiannya bilangin kan begitu.
Kalau kita namanya udah ngaji, dekat dan seterusnya, maka kemudian kita diangkat dhayiqul aishi. Apa itu? Kesempitan hidup. Yang kedua, wa'adzabul qabri, terhindar dari siksa kubur. Makanya kita ini mohon maaf kalau merhatiin, emang kalau kita belum pernah nganterin mah rasanya belum kebayang. Tapi kalau udah pernah nganterin, gotongin, bahkan mohon maaf kalau lubang lantai kita yang bukain, ya kan, palanya kita yang ngepasin, ya kan, ada depannya itu merinding juga dikit-dikit mah. Nah, kalau gue bisa naik lagi, lo kagak, barang ini mah gitu. Lah iya, kalau timbang nengok mah enak aja begitu. Oh, pinggiran dikit, kurang kanan yang di atas begitu. Lah yang di bawah mah kan degan juga dia. Oh, enak aja kurang kanan. Lah itu kalau udah mohon maaf kalau udah begitu, kira-kira nih kita nih kalau udah di dalam situ diikutin amal apa bawa amal? Bawa amal, ya kan? Kira-kira nih bawa amal apa diikutin amal? Kira-kira aja barangnya bawa amal tuh. Diikutin lah. Ya, diikutin apa bawa nih? Kalau bawa apa buat? Kalau kita bawa amal berarti namanya bawa. Ini kita mau ngaji nih. Nah kan kita ngaji banyak malam Jumat, malam Minggu ya kan begitu. Ada Minggu kitabnya banyak lah begitu. Kira-kira kalau ngajinya malam Minggu kita bawanya yang mana? Yang malam Minggu kita bawa. Itu namanya yang bawa. Yang lain dibawa nggak? Enggak. Ntar nih mau kondangan habis ngaji, kita dibawa nggak? Enggak. Lah kagak, lo kata lu dari mana lo gitu kan? Habis dari ngaji, waduh jangan. Biasanya orang udah ngaji dikit lagi mati begitu ada dia. Akhirnya apa ditinggal? Karena mau kondangan. Biasanya kalau mau bawa itu yang kira-kira perlu doang, yang cakep-cakep doang yang dibawa. Yang jelek ditinggal, itu bawa. Kalau kita mati bawa amal berarti ngaji dibawa, ya kan, santri anak yatim dibawa, puasa dibawa, ya kan, ngomongin orang, jangan ikut loh, ya kan, begitu, ya kan, sholatnya telat, kemarin nggak sholat, jangan ikut kan begitu. Itu kalau kita bawa, lah enak kalau begitu Pak. Bisa milih. Iya, bisa milih, nggak ada pertanyaan. Lah semuanya yang bagus-bagus doang, kita nggak ada pertanyaan begitu kan. Justru karena ada pertanyaan man rabbuka, ya kan, waman nabiyuka, ya kan, terus sampai akhirnya kita ditanya, ya kan, sampai hadis Abu Barzah al-Aslami menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidak bergeser kaki seorang hamba sampai dia kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Itu artinya kita bukan bawa tapi diikutin amal. Nah makanya di sini, ya kan, di yurfa adabul qabri, ada azabnya sebetulnya, tapi karena kita salatnya tepat waktu, nggak ninggalin salat, yurfa, diangkat. Tadinya dia ngikutin, ya kan? Makanya kan kata dalam kitab Ar-Ruh disebutkan uktubil hasanat, ya kan, tulislah kebaikan-kebaikan pakai tangan kanan di lembaran kanan, tulislah yang sayyiat di lembaran kiri pakai tangan kiri. Kan begitu. Itu artinya bahwa kita diikutin amal. Nanti insya Allah kita mudah-mudahan kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat kita yang namanya adzabul qabri, siksa kubur. Yang ketiga adalah wa yutihillahu kitabahu biyamini. Allah memberikan apa? Kitab. Kita sering dengan ayat wa ashabul yamini fi ashabul yamin wa ashabus shimali fi ashabus. Di Al-Waqi'ah juga begitu. Yang kanan dapat yang kanan, yang kiri dapat yang kiri. Itu artinya maaf, kita minta kopi dikasih tangan kanan, enak gak? Enak. Ya kan? Kita dibagi duit, ngasihnya tangan kiri. Nih. Ya enak juga sih bagi duit kan begitu. Lagi banyak ya. Cuman rasanya tangan kiri begitu. Rasanya. Di ayat lain bukan dari depan.
Yang tangan kanan dari depan, yang tangan kiri min baini khalbihim dari belakang. Udah tangan kiri dari belakang ini hamil begitu kan. Udah tangan kiri dari belakang. Nah, kita ini dapatnya dari kanan. Alhamdulillah. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Yang keempat yamur. Dia berjalan 'ala sirat. Sirat itu kita dengar yang namanya siratul mustaqim. Kal barqi kayak buruk. Ya, kilat. Kan buruk itu dipakai Rasul itu ketika Isra Mi'raj apa? Ala ghadil basar, sepanjang mata memandang. Ini mata kita masih kelihatan no tower no. Tower itu masih kelihatan jelas, berarti itu sebelah tower masih kelihatan juga no. Ada langit-langit merah-merah dikit. Kalau ilmu fisika menyatakan sepanjang mata memandang berarti itu 25 km. Jadi kita ini ngelihat 25 km kalau masih muda. Nah, kita ya. Iya. Itu kalau bininya atuh. Naik lagi. Anak masih kecil kalau udah masanya ya cucunya udah banyak ya kan, itu nggak 25 km lagi ya kan. Maka bahasanya adalah godil basar, sepanjang mata memandang. Maka di sini adalah kita yamur jalan di atas sirat jembatan itu ya kan kalbarki, seperti secepat kilat. Insya Allah. Yang terakhir adalah yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Tanpa apa? Tanpa ada itu. Nah, baru yang repot nih bawahnya nih. Wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubah. Ya. Tahawan, apa itu tahawan? Menyepelekan. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salatnya lalai. Maka mantahawana, siapa yang kemudian menyepelekan bis shalah, aqabahullah, Allah berikan hukuman berapa? 15 uqubatan, 15 bentuk hukuman. Banyakan dia. Kalau tadi kalau kita tepat waktu ngerjain sholat itu dapat ganjarannya cuma 5. Nah ini kalau kita lalai 15. Ini banyakan lagi ya kan. Udah begitu di sini yang seremnya kebagi-bagi. Mana kebagi-baginya? Lihat tuh. Khamsun fid dunya, dari 15 itu 5 itu hukumannya cash di dunia. Nah, jadi bukan ntar kita mati, belum. Cash di dunia 5-nya. Kan 15, khamsun fid dunya, 5 cash dibayar Allah di dunia. Wa salasun 'indal maut, 3 ketika kita sakaratul maut tuh. Ketika kita mati, ya kan? Ajal terpisah dari raga kita, maka ada 3 hukumannya. Fi qabri, ya kan? Indah mautnya yang ketiga, ya tadi kan kedua tuh. 5 di dunia, 3 ketika mati. 3 lagi wasalasun fi qabrihi, 3 hukuman di dalam kuburnya. Terus wasalasun inda khurujihi minal qabri. Dan 3 lagi ya kan ketika dia keluar dari kubur, dibangkitkan dari alam kubur. 3 segmen tuh. Ada 15 berarti 5 di dunia ya kan, 3 ketika mati udah 8 tuh, 3 di dalam kubur berarti 12 ya, benar ya? Oke? Ini nggak siksa di dunia ini. Gimana tuh? Iya benar. Wasalasun inda khurujihi, 3 lagi ketika dibangkitkan dalam kubur. Banyak amat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pengetahuan kita bahwa disebutkan di sini fa'amal lawati fid dunya, ya kan? Maka 3 ya kan yang kemudian termasuk hukuman di dunia, apa itu? Al-ula yanza'ul barakatuh. Ya, yang pertama adalah diangkat keberkahan. Ya, berkahnya dicabut. Ya, bagaimana berkah dicabut? Gelisah aja gelisah. Duit mah bukan kagak punya, ada dompet, menggelisah aja.
kurang mulu padahal dipakai kagak, rasanya kurang mulu kan begitu. Sehat, nah kan? Nah ini orang lagi mulai pada ketakutan lagi, ya kan? Kemarin saya waktu Jumat di Pakubuwono, ya kan, teras itu. Ustaz, Jumatan enggak? Lah saya mah lagi zaman corona juga baru corona sampai yang ganas banget, Jumatan aja saya mah. Ya saya ditanya begitu kan. Lah ini ada yang kena corona, berapa biji atuh? Lah timbang atuh. Itu juga kali jarang-jarang dia pas keparangan lagi sembahyang sama kita aja dia corona kan begitu. Taunya bagaimana dia swab sih Tad. Nah terus bagaimana? Ya tanpa gejala. Ya insya Allah kalau tanpa gejala mah nggak nular banget dah. Ya. Track recordnya sering sholat sama kita nggak? Ya enggak, jangan, udah Jumatan aja. Ya Ustaz, paling ntar kita sepi nih kata dia. 8 yang datang sampai diri-diri, ya kan? Sampai banyak juga meskipun itu kena COVID juga. Karena emang sekarang nggak kayak dulu. Dulu orang daftar periksa. Lah sekarang makan dicari. Satu dapat, artinya cuma satu. Lah temannya 10 jadi 11 kan begitu. Makanya yang tadinya merah-merah jadi hitam, ya kan? Tapi bukan berarti kita takut, enggak. Sebenarnya kalau kita menjalankan keimanan, imun itu datang. Kan kalau kita beriman bangun tidur kita udah belajar fala yagmis, jangan megang apa-apa. Jadi megang namanya handle pintu, yang nggak boleh tuh di Alfamart guru begini pakai sikut. Lah itu mah bukan baru kemarin diajarin, dari zaman dulu Rasul udah ngajarin jangan megang-megang pintu, jangan megang-megang bejana, ya kan? Jangan masukin tangan ke dalam air. Ngapain dulu? Toharoh dulu. Jadi kalau mau ke Indomaret, ya kan wudhu dulu sebenarnya, bersih udah. Pulang dari sore ya wudhu lagi, bagus. Cuci tangan, emang sunnahnya Rasul kan begitu. Artinya kalau kita beriman, ngikutin apa yang diajarkan Rasul, ya kan? Sebetulnya kita datang imun. Cuman digede-gedein seakan-akan baru sekarang. Dulu saya punya emak meninggal tahun 2017 di rumah sakit Siloam. Belum ada tuh yang namanya cuci tangan. Hand sanitizer dulu, belum corona belum. Jadi kalau mau cuci tangan kamar mandi jauh lantai bawah. Dulu. Lah sebelum corona, begitu corona, lah ember mulu ember. Artinya kan maaf kita suruh cuci tangan. Sejak dulu kita diajarin cuci tangan. Jadi sebenarnya kita mah kalau jadi orang Islam kagak heran. Cuman dasar kita emang gampang kaget kan begitu. Cuci tangannya kita mau makan doang. Iya. Kan baru nyuci tangan. Betul. Artinya sebetulnya kita nggak perlu kekhawatiran yang berlebihan. Biar kata hitam, biarin. Yang penting kita kalau udah beriman, sholat kita wudhu, ya kan, mau ngapa-ngapain cuci tangan, mau makan cuci tangan, ya kan. Begitu masuk ke kamar kita wudhu dulu, karena kita suruh sholat witir kan begitu. Kalau imannya kita pakai, imunnya datang. Tapi kalau imannya kita lepas-lepas dikit, ya baru dah tuh, ya kan, batuk-batuk dikit segala macam gitu kan. Itu artinya bahwa sekali lagi hilang keberkahan, takut aja kan jadi nggak berkah gitu. Perasaan gelisah aja gelisah. Hujannya belum udah ribut aja. Ya hujan dah. Padahal belum hujan, belum timbang gerimis, ya kan? Kan nggak ada salahnya mulut kita ngomong apa? Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya Allah, kalau emang hujan jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat, begitu. Ya hujan dah, ya begitu. Iya, lah kagak nyebut apa dia akhirnya. Kan enak banget dia ngomong Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat, begitu kan. Keguyur coronanya hilang kan begitu. Yang kedua, wasariyatu yumha simas salihin min wajihi. Jadi kan kita udah digambarin tuh Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu sebagai utusan Allah dan umatnya itu diantaranya min asaris sujud. Kalau kita pernah dengar, saya pernah ngaji di Muallim Sofan Nizomi, ya kan? Beliau sampaikan waktu itu di Al-Madinah. Jadi tiap kita ada stempelnya, orang soleh.
Begitu kita dibangkitin nanti, ya kan ada tandanya. Kalau kita kemudian ninggalin sholat kita, itu tandanya kita hilang asarus sujudnya tadi. Maka di sini dibilangnya yumha, dihapus. Simahus solihin, tanda orang soleh di wajahnya, min wajihi. Jadi tadi kita punya tanda gitu, tapi bukan warna kuning ya. Kalau warna kuning pampir kita. Tiap kita umat Nabi Muhammad, insya Allah ada tandanya orang soleh di sini di keningnya, menurut beliau. Maka yumha, kalau ninggalin sholat dihapus tuh tandanya. Makanya bikin yang hitam-hitam. Hitam-hitam. Dua lagi. Bisa itu dibikin. Iya. Bisa baru bikin ini Pak. Mau. Itu karpetnya lupa dipasang. Habis corona digulung nggak dipasang-pasang gitu kan. Jadi kayak semen mulu. Iya. Nah semen mulu gitu ya. Yang ketiga wasalisu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Nah ini yang bahaya nih. Dia ngapain aja nggak dapat pahala. Kan kita pernah dengar guru kita ngomong, ya kan, nanti yaumayati, akan datang nanti suatu hari dia zakat nggak ada zakatnya pahalanya, dia sholat nggak ada pahalanya, ya kan, dia nyantin anak nyantin nggak ada pahalanya. Kemana? Diambil sama yang disakitin nama dia. Ini sama nih, kita ninggalin sholat langsung yuhma, ya kan, langsung kita ngapain aja layu ajruhu, nggak dapat apa-apa. Emang ada yang begitu loh, banyak ngaji dia, ngaji. Tapi begitu ngaji maaf, sembahyang isanya kagak. Lebihnya kalau kita ngaji kita tanya, lu sembahyang? Belum sih ngaji. Lah coba itu. Lah kan ngaji abis isya. Lah kan cakep banget dia, sembari nungguin orang dia sembahyang isya baru ngaji. Lah ngaji mah rajin kemana-mana. Sampai spray emaknya dibawa-bawa jadi bendera, ya kan, taplak meja. Kita tanya, kalau saya kan di perapatan Jawa suka lewat tuh, baca pada mau berangkat, mau mana lo? Monas mau ngaji, udah bayang belum? Belum lah, bayang dulu baru ke Monas. Lah ngaji mah rajin kemana-mana, sembayangnya kagak. Ini jadi dia ngaji, dia beribadah, mohon maaf, la ya'juruhu, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Isanya kagak. Iya, artinya sholat dulu baru tangga selamat tandali dan syukuran datang udah siap-siap. Lembayang isya dulu. Lembayang berapa sih? Kalau sembahyang tinggalan ntar begitu. Nggak kebagian. Iya. Lo sembahyang aja dulu, ya kan. Jadi buntutnya nggak apa-apa, kita mah kalau selamatan kan begitu. Memang kalau sholat mah nggak pernah tinggal gitu kan. Itu namanya berarti kita mendapatkan tadi. Yang keempat, warabi'atul la yurfa' lahu du'a ila sama, doanya nggak dikabulin. Makanya dulu Mu'alim Syafi'i Hazami pernah ngingetin kita, almarhum, bahwa kita doa, ya kan, yang nentuin kita. Kalau kitanya sholat belum dikabulin, entar begitu kita di yaumil kiamah kita nemu gunung, itulah gunung doa kita. Itu jadi syafaat buat kita nanti kalau belum dikabulin. Tapi kalau emang kita agak sholat, jangan ngarep ada syafaat, jangan ngarep doa dikabulin. Jadi doa itu dikabulkan kalau kita sholat. Sholat nggak dikabulin, nggak usah khawatir, dia jadi gunung ntar. Gunung itu jadi syafaat buat kita. Mudah-mudahan kita diangkat segala doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu laisa lahu hazzan fi du'a'is shalihin. Dia enggak punya bagian dari doa orang yang soleh. Kita suka tuh, ya kan, minal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim dan orang baik laki-laki maupun perempuan, kita doain, betul? Ya. Itu nyampe, ya alasan, ya kan, betul. Itu nyampe kita doain kalau seandainya kita sholat. Nih, kuncinya di sholat lagi. Kita belum sholat, kita selamatan. Ya, minal mu'minin wal mu'minat wa khususan terkhusus sahibul bait. Nah, sahibul baitnya belum sholat, repot dia. Warawiri baik. Sholat dulu, kenapa? Hazzan minal muslimin, dia dapat bagian dari doanya orang-orang muslim. Siapa yang bilang? Saya Jainuddin.
Dasarnya ada hadis sahih. Jadi kalau kita nggak sholat, mohon maaf, biar kata kita ngangkat tangan, kita didoain sama banyak orang, tapi kita laisa hazun, kita nggak dapat bagian dari doa orang muslim. Maka sekali lagi bahwa kuncinya di sholat. Ya. Tuh udah 5 dah tuh. Ya, itu kapan tuh? Di dunia. Baru dah kita masuk ketika dia mati. Wa amal lati tusibhu, ya kan, fa amal lati tusibhu indal maut, ya kan, indal maut. Sering kita doakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Maka kalau di kantor kita tuh sering banget tuh kebayang di Perbanas misalnya, ya kan? Kalau salat Johor kan begitu, modalnya cuma takbir, Allahu Akbar, bacaannya Masyaallah. Gak kadang-kadang yang ngomong apa? Yang enak doanya maut dulu itu. Jadi mautnya doang kedengeran, ya kan? Pas sholat tertanya, mengapa maut aja? Lah zaman corona saat maut pokoknya maut aja. Ternyata dia apanya setengah-setengah, pokoknya maut ya kan? Ya kagak. Diaminin lagi. Maut amin. Ya iya aja gitu. Begitu batuk juga Iya. berdoa, amin juga. Diaminin. Makanya di sini kemudian wa amal latis tusibuhu indal maut, yang kemudian datangnya itu adalah ketika dia masuk ke dalam orang, ketika dalam kematian. Saat dia mati, tadi kita bicara sebelum mati. Jadi ada 5 yang kemudian menjadi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sekarang indal maut, ketika dia meninggal, ya kan, berapa tadi? 3 ya. Fal ula annahu yamutu dalila, ya kan, yang pertama dia mati dalam keadaan apa? Ya kan, terhina dalil. Ya. Bagaimana terhina itu? Enggak husnul khatimah, kagak ada yang nemuin. Min alamat husnul khatimah, dalam rangka tanda-tanda husnul khatimah itu kematiannya bisa dideteksi, kematiannya bisa diraba-raba. Normalnya berapa ayah panggil anaknya, anak kelima, 1, 2, 3, jangan sampai ninggalin, kan begitu. Saya mau sakit perut ini, ya kan, ganti anak kedua, serapnya pasang terus, jangan sedetik pun ditinggal, ya kan. Anak sekarang kagak, pakai earphone, terus setelin Quran, lah budek itu dia. Kita aja yang sehat coba dah pakai earphone, sakit apa kagak? Itu bukan main. Ini setengah jam, sejam dikasih Quran, ya kan, biar dia ingat Quran. Kalau bukan begitu, perintahnya lakinu mautakum bila ilaha illallah, diajarin talqin tuntun. Makanya kalau anak 3, tiga-tiganya di situ. 1 mau kerja dulu, 2 pasang, 1 mau tinggal, lu jangan kemana-mana, gitu. Ada kebutuhan, panggil suster, panggil dokter, bikin backup, pesan nama dia, jangan sampai ini lewat biasa detik. Ikutin terus, ya kan, ajak terus ditalkin, ya kan, dituntun terus. Kenapa? Disitulah ujungnya man kana la ilaha illallah dakhala jannah. Kemarin kita bahas ya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wasaniyatu yamutu ja'i'a. Ya. Yang kedua mati dalam keadaan laparan. Kenapa lapar? Ya kan? Ya tadi diangkat keberkahannya. Aduh payah banget gua sakit ini ya, payah banget gua, payah banget. Kan beda sama yang astagfirullahaladzim. Orang tua dulu kita tuh, orang tua dulu sakit nggak sakit dia mah istighfar baik, makan nggak makan dia mah istighfar aja dia mah, gitu kan. Itu artinya bahwa, ya kan, yang kedua tadi mati dalam keadaan lapar. Wasali satu yamutu atsyana,
ya kan, walau sekiya bihar dunya ma rawiya min atsihi, ya kan, wa amallati tusibuhu fi qabrihi, ya kan, bahwa kalau yang terakhir adalah dia mati dalam keadaan atsyan, ya, aus, meskipun dia dikasih air laut tetap aja dia aus, ya kan. Makanya Nabi ditanya, ya kan, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasul, ibu saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, ya kan, atar sadaqu anha, saya kalau sedekah nyampe nggak ke sono. Apa kata Rasul? Fatasaddaq anha, sedekah buat dia boleh sampai, ya kan. Yang kedua, wa ayu sadaqatin afdal ya Rasul, sedekah apa yang paling baik buat orang tua saya yang udah meninggal? Apa kata Rasul? Sakyul ma, apa itu? Ngasih minum orang. Makanya saya betul nyampe dapat kopi. Sakyul ma, emang dari habis asar tadi belum kena air kayaknya gitu ya. Begitu kena kopi mantap banget tadi, kan begitu. Ya enggak, kalau kurang atau doyan bener tadi ya. Jadi sakyul ma, kenapa di sini kemudian dia atsyan? Karena yang paling baik sedekah kita adalah ngasih minum. Makanya kalau orang hajatan banjir tuh, yang ngono ngasih air, air mulu katanya, kayak mau air gua begitu. Karena memang kebiasaan sekarang ngasih orang minum. Wa malati tusibuhu fil qabri. Nah, sekarang masuk azab yang ada di kuburnya. Fal'ula, yang pertama, yudiku alaihil qabru hatta takhtalifa abla'uhu. Ketemu nggak tuh masih ketemu ya. Yang pertama yudiku, tadi kita ada bahas. Doik itu apa? Sempit. Berarti kalau yudiku ini fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Yudiku tandanya kalau fi'il madi 3 kata. Doyako fi'il madi. Yang kedua tandanya dia patah semua. Doyako, patah kan? Doyako udah 3 huruf, patah semua, berarti fi'il madi yang udah lampau. Ngebedainnya gampang, 3 huruf dia kasrah semua, doyako di atas semua. Tapi kalau fi'il mudhari yudoyiku, depannya ya. Kalau udah depannya ya berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti nanti, ya kan? Di kuburnya diapain? Yudoyiku. Tadi kan doik sempit, berarti yudoyik diapain? Disempitin. Dipersempit apanya? Alaihi. Kemarin kita udah bahas. Jem di atas dinding, betul? Di atas tembok. Harusnya di samping, karena dia kemudian dipaku berarti ala. Kemarin udah bahas kita. Kenapa kita sholat? Karena sholat itu wajib ala kulli muslimin. Ala berarti kewajiban. Nah di sini berarti yudayiku alaihi, dipersempit siapa? Tadi yang ninggalin sholat. Yudayik dipersempit, alaihi buat dia tuh. Al-qabru, ke kuburnya, hatta takhtalifa abla'uhu. Ini berasa nggak kalau kita pegang? Ya, ini namanya dila. Jadi kalau kita raba gini, ini namanya dila. Nah, tapi kalau semua kita raba namanya adla. Nah, makanya kata Rasul, khuliqatil mar'u min dila. Allah ciptakan perempuan, istri kita min dila, dari salah satu tulang rusuk kita nih. A'laha a'wajuha, yang paling atas tuh yang paling bengkok. Kan beda kali rata nih. Ini paling bengkok nih. A'wajaha, ini yang paling atas paling kuat. Ini yang kemudian kita jatuh, tabrakan, dari mana aja kalau serempet, selengkat, jarang orang ininya patah. Ini paling kuat. Ya. Nah, ini namanya dila. Ya, kalau banyak abla. Nah nih, abla, ya kan. Maka tulang-tulangnya ini kalau dia ninggalin sholat disempitin sampai ketemu kanan sama kiri. Begitu. Sampai patah gitu kira-kira. Bertabrakan ablanya. Antara tulang ketemu tulang gitu. Ya kayak kita sembahyang di haram tuh. Yang udah umroh aja kan, sembahyang Jumat nggak begini kita. Enak di sini mah enak sembahyang Jumat.
sejadah dewek-dewekan, nggak ada yang ngangguin, apalagi sekarang kanan kiri nggak ada orang. Nah, ya katanya itu physical distancing kalau bahasanya katanya. Lah kalau di sana kita kan bayang, maaf, pala kita di mana? Di pantat orang. Nggak ada tempat lagi begini kita, di pantat dia. Ya kan? Kadang-kadang begitu mau sujud, ya kan, mau rukuk bingung kita, akhirnya ke tembok begini. Masa kita ke pantat dia? Kan minggirin lah begitu. Ya kan? Begitu kita sujud, ya kan, bangun dari sujud kaget kita. Gelap. Mati dah, gelap. Kenapa gelap? Masuk kita ke dalam jalabia dia. Jadi kita di dalam baju dia begitu. Kirain kita mati begitu. Ya kan? Ya, kita mati di gelap kan. Ternyata enggak. Ya kan? Masuk. Nah, di sini bahwa kemudian ini sampai sempit, sampai patah, sampai kemudian aglaknya itu patah ketemu. Ya, segitu ya ribetnya ya kalau kita ninggalin salat. Kemudian wasaniyatu yuqidu alaihil qabru, ya. Yang kedua, yuqidu alaihil qabru naran yataqallabu alaihi jamri lailan wa naharan. Itu kita dibakar. Belum sampai neraka, di kuburnya udah dibakar, panas. Kan ada beberapa tuh di YouTube penelitian orang taruh kamera, ya kan? Itu kan suaranya ya suara itu harkun rabbun, ya kan? Allah berarti kan Rabb itu Allah, harkun berarti panas. Nah, ini salah satunya yang dikabarkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Wasalisatu, yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi su'ban. Ini nggak repot nih. Ngebayang ini agak susah emang nih. Tapi kalau kita ngelihat kobra bisa kebayang. Ya kan? Yang ketiga dikasih kita apa? Su'ban. Su'ban itu ular, ya kan? Ismu Syuja'ul Aqra, namanya Syuja'ul Aqra, pemberani, ya kan? Ainuhu minnar, matanya dari api. Wa asfaruhu min hadid, kukunya dari besi. Wa kullu zufrin masirati yaumin, kukunya itu perjalanan orang jalan kaki. Jadi masirah itu jalan kaki. Jadi kukunya itu perjalanan jalan kaki seharian penuh. Jadi di jalan kaki seharian. Kukunya doang berarti panjang, ya kan? Yukallimu 'alal mait, dia ngomong kepada yang mati tadi apa? Fayaqulu ana suja'ul aqra. Saya ini suja, ya kan? Ular pemberani yang kemudian sautuhu mislur ra'di, suaranya menggelegar seperti halilintar. Yaqulu, dia berkata kepada siapa? Kepada mayit. Amarani Allahu, aku disuruh Allah. Ngapain? Ayadribaka, buat mukul kamu. Ala tadyihi salati subhi, karena tadyi, ingat ya, tadyi itu menyempitkan. Berarti sholat subuhnya bukan pas azan subuh, ya. Sholat subuhnya udah ada matahari. Maka saya pernah ditanya, Ustaz, itu kalau sholat duha pakai doa kunut, itu mazhabnya siapa? Sholat duha pakai kunut. Lah kalau kita sholat subuh pakai kunut, emang gak heran. Emang apa Bu? Saya sering banget ngeliat anak saya sholat duhanya pakai kunut. Itu bukan sholat duha, subuh itu. Kesiangan dia. Banyak ngelihatnya udah siang lah, sholat duha tuh bocah. Lah pakai kunut, padahal mah dia sembahyang subuh. Tanya Bu, besok begitu besoknya tanya, lah bener Ustaz sembahyang subuh itu, bukannya duha. Jadi kalau sembahyang duha pakai kunut mah ya boleh-boleh aja, ya kan, namanya kunut nazilah mungkin. Dia punya hajat begitu, ini boleh. Tapi kalau setiap duha dia pakai kunut, itu mah bukan duha, tapi sembahyang subuh kesiangan. Ini nih, sholat subuhnya tadyi, ya kan, ila tulu'i syamsi, saat udah terbit matahari. Kalau kita bahasanya udah syuruk itu, ya kan. Wa adribaka ala tadyi'i salatu zuhri ilal asri, ya kan. Aku pukul kamu karena apa? Menyempitkan sholat zuhur, dia kemana? Ke asar, wudunya sekalian. Jadi jam 3 orang sholat, nah antar jam 3 wudu, ya kan. Biar apa? Wudunya sekalian, zuhur sama asar.
Nah, kalau Jawa mending. Ini sengaja dia tadi, ini kan tadi ini sengaja menyempitkan. Zuhur ke asar, tadi subuh ke terbit matahari, zuhur ke asar. Wa adribaka ala tadi salatil asr ila maghrib, asarnya ke maghrib. Wa adribaka ala tadi salatil maghrib ila isya, ya udah mau isya baru sembahyang maghrib. Wa adribaka ala tadi isya ila al-fajr, ntar aja dah kita bayang isyanya, ntar aja dah kalian tidur. Kalian mau subuh dia sepertiga malam terakhir. Kalau dia bangun, mata udah ngeriap-ngeriap, ya kan bayang isya mah ditakhir, ya kan diakhirin lebih baik. Iya, tapi kalau udah merem-merem bablas. Makanya Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, mata tutiru Abu Bakar, kamu kalau witir kapan? Ba'dal asmina, salah udah lengkap Rasul, selesai urusan saya witir. Jadi cepat witirnya Abu Bakar. Abu Hurairah ditanya, ya kan dia ngomong kepada teman-temannya Abu Darda, ya Abu Darda, ausani, Abu Darda, sama sahabat Rasul nih, ausani, saya dikasih wasiat. Siapa yang ngasih tahu? Khalili. Siapa Khalil? Orang yang paling sayang sama saya. Ada Ustaz Khalil namanya. Sayang berarti dia sama kita. Makanya kita disuruh ngaji malam Jumat kan begitu. Ya. Ausani Khalil, saya dikasih tahu sama orang yang sayang sama saya. Siapa? Rasul. Ngapain? Sholat witir sebelum tidur. Makanya yang witirnya cepat dua. Siapa? Abu Hurairah sama Abu Bakar. Ini pulang ngaji kita witir, rebahan tidur dah, kan begitu. Kalau mata udah nggak kuat lagi, kalau mata udah seger, ya kayak Umar. Umar kapan witirnya? Tidur dulu. Tak sepertiga malam, berarti kemudian dia witir. Yang qiyamul lail dulu, baru kemudian witir, itu ngikutin siapa? Umar ibnu Khattab. Yang witirnya pas habis ngaji siapa? Ya tadi Abu Bakar sama Abu Hurairah, dua-duanya boleh. Yang nggak boleh, begitu dia ngikutin Abu Bakar dia witir, ya kan? Bangun malamnya qiyamul lail witir lagi, itu yang nggak boleh. Kenapa? La witrani, nggak ada witir dua kali. Kalau sekarang witir, ya tar malam qiyamul lail boleh nggak? Lah boleh, cuman nggak usah witir. Belum witir lupa qiyamul lail, ya witir terakhirnya kayak Umar ibnu Khattab. Kemudian fakullama daraba darbatan yaghudhu fil bahri sab'ina dira'an. Setiap dipukul itu masuk ya kan 7 hasta, fala yazalu fil ardi mu'adziban ila yaumil qiyamah. Itu enggak bangun-bangun sampai hari kiamat. Mendem aja mendem. Ya kan? Fa ammal ladzi tusibuhu indal khuruj. Nah, yang terakhir yang Allah berikan azab ketika bangkit dari kubur fi mauqifil qiyamah, ya kan? Wasyiddatul hisab, ya ketika hari kiamat, ya kan? Apa itu syiddatul hisab? Syiddah. Apa itu syiddah? Ribet, hitungannya ribet. Ya, kalau tadi kan yang pertama kalau kita sholatnya nggak ditinggal, kita penghitungannya hisabnya mudah. Kalau ini kebalikannya, syiddah, agak keras, teliti. Yang kedua, wasakhutur rabbi. Kita kalau kagak ditengok sama tetangga enak gak? Ketemu tetangga nggak nengok kita, dia ngomongnya ada tembok. Iya emang dia tangga saya begitu. Enak gak begitu? Berarti ada yang salah, dia nggak demen sama kita, itu baru tetangga. Lah ini wasakhutur rabbi, yang nggak demen adalah Allah. Kita dibenci Allah. Lah sudah sholat agar sholat kan begitu. Yang terakhir wadukhulun nar, ya kan? Dia kemudian masuk neraka. Ditutup di sini ya yaumul qiyamati ala wajhi serta asrul maktubah di satil awal ya mudi'a haqqillah. Itu ada stempelnya. Ya benar kata mu'alim, lupa tadi saya, guru kita Sofan Nizomi, ya kan, bahwa ada stempelnya. Kalau kita yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, stempelnya kita berarti ada orang saleh. Yang mereka yang jalan salah, stempelnya apa? Nih stempelnya nih, ya kan, maktubatun tuh, tertulis di jidatnya, ya kan, maktubah. Yang ngomong siapa? Syekh Zainuddin Al-Maribari.
Fisatil awal mudiul haqillah. Mudiul haqillah. Apa dia? Yang menghilangkan hak-hak Allah. Tulis nih. Jadi tempelnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita begitu nanti kita bangkit stempelnya sama. Nah, sama kita stempelnya kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa terus sholat pada waktunya, ya kan? Tadi kanat kita bang mau kuta sekuat mungkin, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga salat kita agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada ditanya sampai sini? Enggak ya? Alhamdulillah. Kita baca doa, mudah-mudahan ini semua menjadi berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kemudian menyiapkan tempat buat kita ngaji maupun yang kita yang membaca, kesemuanya baik buat saudara kita yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa nasir muradana ya Allah, wa hafiz amalana ya Allah, wa ba'idna min adzabil qabri, wa qarribna min jannatika an-na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.